Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Syahira, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang partially squares menggunakan aplikasi SmartPLS. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi pada bagian ini kita akan membahas konseptualisasi konstruk dan bagaimana cara menginput data. Ada dua hal yang harus disiapkan. Di sini kita harus siapkan dulu aplikasi SmartPLS-nya yang pertama, dan yang kedua kita siapkan juga data yang akan kita olah. Nah, di sini saya pakai 4 variabel dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ini 3 variabel independennya dan ini 1 variabel dependennya. Pada partially squares ini, variabel itu disebut juga dengan konstruk. Jadi kalau selanjutnya saya akan menyebut konstruk, berarti itu mengacu kepada variabel. Kalau konstruk laten eksogen itu adalah variabel independen, sedangkan konstruk laten endogen itu variabel dependen. Nah, sebelum kita mulai input datanya, jadi kita itu harus ubah format filenya nih. Kalau kita pakai Excel ini kan format file kita jadi .xlsx, sedangkan di SmartPLS ini hanya bisa mengolah data dalam bentuk CSV atau TXT. Jadi ini kita copy keterangan indikator konstruknya di sini, semua kita copy bersama hasil penyebaran kuesioner data respondennya ini. Saya pakai 100 responden di sini. Ini kita copy, kita bikin file baru, terus kita paste di sini. Ini udah masuk semua. Kita make sure di sini indikatornya benar, pas jumlahnya. Terus kita save. Ini kita save sebagai uji responden, uji 100 responden deh. Nah, formatnya kita ganti ke CSV, delimited. Terus kita save. Setelah kita save, akan muncul warning kalau possible data loss. Ini ada kemungkinan data hilang. Nah, ini kalau misalnya kita close, datanya emang akan hilang, tapi kan tetap ada data dalam format CSV-nya. Cuma data format Excel-nya aja yang hilang. Maka kita close karena kita masih punya backupnya di sini. Ini masternya, master datanya. Oke, ini kita minimize dulu. Sekarang kita masuk ke SmartPLS-nya. Kita bikin new project. Di sini kita kasih nama dulu uji 100 responden. Terus kita double klik di sini untuk input data. Kita cari yang tadi udah kita buat format CSV. Nah, ini uji 100 responden CSV. Kita masukin, terus kita oke. Nah, di sini masuk semua nih indikatornya. Tapi kita harus make sure dulu kalau ini sama yang tadi udah kita masukin. Ini untuk konstruk pertama, ini ada 8 indikator, benar. Untuk konstruk kedua itu ada 10. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk konstruk ketiga dan keempat ini ada 5. Jadi kita masukin. Oke, datanya berarti udah lengkap semua ya. Kalau datanya udah lengkap semua, kita bisa lanjut ke konseptualisasi konstruknya. Nah, kini kita klik di sini. Klik 2 kali. Oke. Jadi konseptualisasi konstruk ini kita maksimasi ya, biar jelas.
Apa sih konseptualisasi konstruk? Konseptualisasi konstruk itu adalah langkah awal dalam analisis PLSM, yang mana di sini akan terjadi proses pengembangan dan pengukuran konstruk dari suatu model. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, kalau konstruk itu adalah variabel. Jadi ini kita klik di sini untuk menambah variabel. 1, 2, 3, 4. Ini sesuai dengan yang tadi. Ada 4 variabel, 3 variabel independen dan 1 dependen. Nah, ini kita klik connect. Kita pindah ke yang bagian connect untuk menghubungkan antara konstruk-konstruk ini supaya dia bisa jadi diagram jalurnya yang benar. Nah, ini kita balik ke yang select ya. Kita balik ke yang select, ini kita atur posisinya biar benar, biar rapih dilihatnya.